大家早上好, selamat pagi semuanya. 你们好吗? Apa kabar kalian semuanya? Kalau kalian mau jawab kabar aku baik, berarti 我很好. Coba ulangi. 你们好吗? 我很好. Oke, siap. Sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Kau telah menjaga kami semalam Bapa. Kiranya Tuhan kami ingin mulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami ingin memuji, memuliakan akan nama-Mu Bapa. Berkatilah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bisa mendengarkan firman-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, kiranya kami Tuhan tidak ingin menjadi pendengar firman-Mu saja Tuhan, melainkan Tuhan kami ingin menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan kami menyerahkan doa yang kurang sempurna ini Bapa ke dalam tangan-Mu. Kiranya kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau nyanyi dua lagu pujian, I Love You Jesus versi Inggris sama versi Indonesia, Aku Cinta Yesus, sama yang lagu kedua yaitu Yesus是我的好朋友. Oke? Semua loh, saat ini kita guru-guru sekolah minggu mau bagikan buku renungan atau buku aktivitas rohani untuk adik-adik semua. Jadi ini ada dua macam buku, untuk kelas kecil dan untuk kelas besar. Jadi ini semua untuk adik-adik, tolong disimpan dengan baik-baik dan jangan dicoret-coret, oke? Nah, nanti setiap minggu, setiap sekolah minggu atau ibadah, adik-adik bisa isi bersama dengan instruksi guru-guru sekolah minggu. Kemudian di dalam buku ini sudah ada namanya ya, jadi jangan sampai dilepas. Nah, untuk setiap akhir bulan, nanti adik-adik diwajibkan untuk mengumpulkan buku ini. Kemudian guru-guru sekolah minggu akan memberikan stempel untuk menilai hasil pekerjaan adik-adik di rumah. Oke? Terima kasih. Nah, buku ini akan dibagikan ke papa mama adik-adik semua saat selesai ibadah. Jadi, adik-adik bisa minta tolong ke papa mamahnya untuk mengambil buku ini setelah ibadah kepada guru-guru sekolah minggu. Jangan lupa ya. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa bukan? Nah, kita kan sekarang sudah memasuki era new normal. Jangan lupa menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ketika kita keluar dari rumah agar kita terhindar dari bahaya virus corona. Oke, langsung saja kita mau dengerin firman kali ini. Kita mau simak videonya. Nanti akan ada pertanyaan dan kita mau jawab bersama-sama. Sang pemimpi. Yakub punya 12 anak laki-laki
tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub menghadiahi Yusuf jubah cerah warna-warni yang indah sekali. Saudara-saudara Yusuf iri padanya. Mereka membenci Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Ada satu pertanyaan nih, kita jawab bersama-sama yuk. Pertanyaannya adalah, apa yang diterima Yusuf dari ayahnya? Jawabannya adalah nomor 1, jubah yang sangat indah. Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Pertanyaan yang kedua, apakah semua kakak-kakak Yusuf ingin membunuhnya? Jawabannya adalah tidak, karena Ruben meminta saudara-saudaranya agar tidak membunuh Yusuf, melainkan memasukkan Yusuf ke dalam sumur yang kering. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Pertanyaan yang terakhir, Tuhan menyertai Yusuf bahkan saat ia menjadi budak di Mesir. Benar atau salah ya? Jawabannya adalah benar. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nadia. Belajar dari kehidupan Yusuf, walaupun dalam menghadapi masalah, dalam keadaan tidak enak, Yusuf tetap taat kepada Allah. Yusuf menjadi berhasil, Yusuf terus tidak patah semangat. Tuhan selalu menyertai Yusuf dan menjadikan hidup Yusuf berhasil. Adik-adik, ingat ya firman Tuhan hari ini, supaya kita tetap taat kepada Allah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang berhasil. Amin. Baik adik-adik, kita tutup sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah pimpin sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau taat kepada Tuhan. Kami mau jujur, kami mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkatilah
kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengajari kami firman Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati setiap kami Tuhan. Kami rindu setiap apa yang kami lakukan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati papa mama kami, berkati keluarga kami, dan Tuhan selalu senantiasa menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.